Sejak awal 2020, dunia digemparkan oleh virus yaitu virus corona. Virus ini menyerang sistem pernafasan dan bisa mengakibatkan kematian. Virus ini telah tersebar di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, virus muncul pertama kali pada awal Maret 2020. Dan sampai saat ini, kasus positif di Indonesia sudah mencapai 65.000 lebih jiwa. Lalu apa sih penyebab virus corona itu? Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya. Seperti yang pertama, percikan air liur penyedap seperti batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah seseorang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena paparan cairan air liur penyedap. Dan yang keempat, tinja atau feses, namun ini jarang terjadi. Lalu apa saja gejala virus corona itu? Virus corona bisa menunjukkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut beberapa gejala virus corona yang terbilang ringan. Gejala ringan yang pertama, hidung berengus. Kedua, sakit kepala. Ketiga, batuk. Keempat, sakit tenggorokan. Yang kelima, demam. Dan yang keenam, tidak merasa enak badan. Untuk gejala berat, hal yang perlu ditegaskan, infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia, sering mengakibatkan gejala yang seperti yang pertama, demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengalami pneumonia. Yang kedua, batuk dengan lendir. Ketiga, sesak napas. Dan yang keempat, nyeri dada atau sesak saat bernapas atau batuk. Virus corona memang membawa dampak yang berbahaya bagi hidup kita. Namun, bukan berarti kita harus menyerah pada virus ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan menyentuh mulut, hidung, mengucap mata apabila tangan dalam keadaan kotor. Karena tangan bisa menimbun kuman dan virus yang tidak kita sadari. Kedua, wajib memakai masker apabila batuk dan berada di tempat keramaian untuk mencegah penyebaran virus corona. Ingat, jangan gunakan masker lebih dari 1 hari karena masker dapat menimbun virus dan bakteri yang dapat berkembang biak. Yang ketiga, tutup mulut dan hidung dengan lengan bagian dalam atau memakai tisu apabila batuk dan bersin. Keempat, hindari menyentuh hewan liar. Hewan liar juga berpotensi menularkan virus dan bakteri, termasuk virus corona. Yang kelima, rajin mencuci tangan dengan sabun sesuai standar kesehatan. Sesuai standar kesehatan maksudnya dengan melakukan 6 langkah cuci tangan, yaitu 6 langkah cuci tangan yaitu: pertama, basahi tangan lalu pakai sabun dan gosok kedua telapak tangan. Lalu gosok kedua punggung tangan. Lalu sela-sela jari, selanjutnya punggung jari dengan posisi tangan saling mengunci. Lalu gosok ibu jari dengan memutar, dan terakhir ujung jari diputar pada telapak tangan. Setelah itu bersihkan dengan air mengalir dan keringkan tangan dengan tisu. Yang keenam, menjaga jarak dengan orang yang sakit. Jarak aman yaitu 1-2 meter untuk menjaga kita aman dari jangkauan virus. 7. Rutin bersihkan benda atau peralatan yang sering dipakai bersama dengan cairan disinfektan karena partikel virus bisa menempel pada benda tersebut saat kita menyentuh gagang pintu, pegangan tangga, tombol lift, kursi, dan benda lainnya. Yang kedelapan, tetap jaga kesehatan dengan makan makanan bergizi
olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan minum vitamin. Itulah tadi hal-hal yang perlu kita lakukan untuk mencegah virus corona. Saat membaca atau melihat pemberitaan terkait coronavirus atau COVID-19, seringkali muncul istilah OTG, ODP, dan PDP. Mungkin masih banyak orang yang kebingungan dalam membedakan dan mengetahui penanganan yang didapat dari ketiga kriteria tersebut. Perlu dipahami kriteria tersebut dibuat untuk pengelompokan resiko serta penampakan gejala dari orang-orang yang mungkin sudah terpapar virus COVID-19. Namun, apa sih yang membedakan istilah tersebut? Yang pertama yakni OTG atau orang tanpa gejala. Orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19 dan orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Yang kedua adalah ODP, orang dalam pemantauan. Orang yang mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian, orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan pada 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Yang ketiga adalah PDP atau pasien dalam pengawasan. ISPA atau orang dengan infeksi saluran pernafasan akut, yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai satu di antara gejala tanda penyakit pernafasan seperti batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan pada 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Kemudian selanjutnya, orang dengan demam lebih dari 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau probable COVID-19. Selanjutnya, orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang